Di tengah tantangan yang dihadapi generasi emas saat ini, kita dapat menyaksikan bahwa banyak sekali pengaruh negatif yang menimpa masa depan mereka, termasuk meminum atau mengonsumsi minuman beralkohol yang dapat merusak masa depan ataupun dari segi lingkungan mereka. Namun, kita juga bisa melihat banyak sekali potensi luar biasa dari generasi emas yang harus kita dukung dan berikan support sepenuhnya. Maka dari itu, di sore hari ini di Kopi Darmo kita akan membahas bagaimana cara menciptakan lingkungan yang produktif untuk generasi emas untuk menyiapkan generasi emas tanpa miras. Maka dari itu, Jamaah Kopi Darmo, di sore hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menciptakan lingkungan yang positif, lalu bagaimana kita sebagai orang tua ataupun sebagai peran pendidikan atau mungkin kita sebagai calon orang tua dan juga kita melihat fenomena atau peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 31 Oktober, ada peristiwa penusukan atau mungkin peristiwa yang kurang mengenakan terhadap santri, dan ini adalah hal yang sangat miris dan sangat disayangkan. Maka dari di sore hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk bisa menggali atau mungkin bagaimana cara untuk bisa menciptakan lingkungan yang positif dan produktif untuk bisa menyiapkan generasi emas tanpa miras. Karena jemaah Kopdar, tidak bisa kita pungkiri bahwa generasi emas adalah generasi yang akan meneruskan, yang akan menjadi sosok-sosok pemimpin di masa depan. Maka dari itu, kita tidak boleh melupakan bagaimana generasi emas dan peran generasi emas untuk bisa menciptakan Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kami dari TV9 Nusantara juga mengucapkan turut berbelasungkawa atau mungkin juga turut berduka cita atas kejadian yang menimpa di tanggal 31 Oktober lalu. Semoga korban atau mungkin segala tim yang sudah mendahului kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini kita sudah terhubung dengan Bapak Abdul Muiz SSMM, Ketua PW GP Ansor DIY Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Muiz. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita masih berusaha menghubungkan dengan Pak Muiz, dan juga di sampingnya sudah ada Dr. Anda Haja Ida Rufaidah Ali selaku pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Oke, Jawa Kopdar, kita masih mencoba untuk menghubungkan dengan dua narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Abdul Muiz selaku Ketua PW GP Ansor DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Ibu Dr. Anda Haja Ida Rufaidah Ali selaku pengasuh PP Krapyak Yayasan Ali Maksum. Untuk itu jemaah Kopdar, apabila penasaran dengan tema di sore hari ini menyiapkan generasi emas tanpa miras, jemaah Kopdar, kita masih kembali lagi di Kopi Darmo spesial pembahasan di sore hari ini, yaitu menyiapkan generasi emas tanpa miras. Oke, boleh kita akan coba sapa kembali narasumber luar biasa kita di sore hari ini. Yang pertama sudah ada Bapak Abdul Muiz SSMM selaku Ketua PW GP Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Muiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Sehat, sehat selalu. Oke, ini posisi lagi di Jogja berarti ya Pak? Sekarang saat ini di Jogja? Lagi di tempat sholat ini. Ya, saat ini lagi di Jogja ya, betul? Iya, di Jogja, Jogja. Luar biasa. Lagi ada kegiatan apa Pak di Jogja saat ini? Atau mungkin mengawal miras. Begitu. Mengawal Bunyai. Oke, luar biasa. Semoga tetap lancar selalu. Di sampingnya sudah ada juga. Alhamdulillah. Sudah kita hadirkan pula melalui Zoom, yaitu Ibu Dr. Anda Haja Ida Rufaidah Ali selaku pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini cerah ceria sekali. Bagaimana ini kabarnya hari ini Bu Ida? Sepertinya senang sekali atau? Di Jogja Mbak. Iya, ini juga lagi di Jogja ya. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, nah seperti yang sudah jamaah Kopdar tadi Indah bilang, kalau misalnya 2 hari yang lalu ya, atau mungkin kemarin, tepatnya di tanggal 31 Oktober kita mendengar berita yang kurang mengenakan, yaitu ada kabar
yaitu oleh santri di Krapyak, Yogyakarta, yang juga akan kita bahas di sore hari ini dengan narasumber kita. Dan juga nanti mohon izin Pak Muiz dan juga Bu Ida, kita juga akan menggali bagaimana cara menciptakan lingkungan generasi emas yang produktif dan aktif untuk menciptakan generasi emas tanpa miras. Mungkin kita mulai dari Pak Muiz terlebih dahulu. Kita juga ingin tahu bagaimana terkait dengan aksi damai yang dilakukan, lalu bagaimana tuntutan-tuntutan yang sudah diberikan kemarin. Silakan Pak Muiz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Bunyai dan teman-teman dari TV 9 apa TV apa ini? TV 9 TV 9. ya? TV 9. Alhamdulillah teman-teman di Yogyakarta kemarin sudah berusaha untuk ikut berbuat pertama itu penusukan terhadap 2 santri Krapyak yang kebetulan yang satu juga anggota Banser dari Satpol Capati, sehingga ini yang baru kita ketahui setelah aksi kemarin, sehingga hari ini justru kami konsentrasi untuk mengantisipasi hal-hal yang kira-kira akan terjadi, karena tahu sendiri bahwa sahabat-sahabat Banser itu jiwa korsanya luar biasa. Betul. Kalau ada satu teman yang terluka itu biasanya yang lain juga bisa ke bawah, sehingga ini upaya-upaya ini yang sedang kita lakukan agar tetap kondusif, tetap damai begitu. Akan tetapi alhamdulillah secara keseluruhan istighosah kita kemarin di Polda DIY bisa membawa keberkahan, tentu membawa dampak yang positif, baik itu secara internal organisasi kami melakukan konsolidasi dalam waktu yang singkat. Jadi itu kalau tidak kita batasi, pasti yang datang jauh lebih banyak. Kami mengatakan kemarin kita membatasi 10.000 saja, yang hadir bisa 14.000. Masya Allah. Bayangkan kalau tidak kita batasi, maka ini merupakan solidaritas dari warga Nahdliyin, santri, seluruh pesantren di DIY untuk ikut memperjuangkan keadilan terhadap penusukan teman-teman kita dari Pondok Pesantren Krapyak. Yang sudah kita terima informasinya telah ditangkap 7 pelaku dan sudah dilakukan konferensi pers. Mudah-mudahan ke depan akan tetap kita kawal terhadap proses peradilannya. Jadi ini teman-teman di lembaga bantuan hukum sudah mendampingi secara intens. Kami juga akan melakukan pengawalan dengan berbagai cara yang lain agar betul-betul kita mendapatkan keadilan. Tentu kami juga melakukan kajian secara intens terhadap peristiwa yang kemarin terjadi. Apa kira-kira yang menjadi faktor terhadap insiden penusukan? Bahwa ternyata pelaku sedang dalam kondisi mabuk. Memang mabuk atau minuman keras tidak menjadi faktor utama terhadap terjadinya kejahatan. Bahkan kriminolog seringkali menyatakan faktor lain, misalkan amarah, dendam, dan seterusnya, ini juga menjadi faktor. Sehingga ini perlu kita kaji. Selain ada kajian dari kepolisian, tentu Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kajian secara intensif terhadap peristiwa maupun terhadap perda terkait sama miras. Harapannya ke depan ini jangan sampai terulang. Ini menjadi peristiwa yang terakhir terkait peristiwa kekerasan, kriminalitas atau penusukan terhadap santri di Yogyakarta. Kami berkomitmen untuk menjaga atau menjadi pelopor perdamaian, terutama Gerakan Muda Ansor, menjaga generasi muda, karena bagaimanapun bonus demografi ini yang akan kita siapkan untuk memimpin negara di tahun 2045. Kalau hari ini kemudian miras ini merajalela, kami tidak yakin bahwa negara ini ke depan akan semakin baik, begitu, kira-kira begitu. Sehingga selain kepentingan negara, kepentingan moral anak muda, tentu banyak harapan yang kita taruh di pundak anak muda itu. Saya kira itu aksi yang kemarin. Kami juga tak lupa menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila ada ketertiban yang terganggu, ada kenyamanan yang
kemarin terusik gitu di beberapa durasi waktu di depan Polda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu ini tidak ada keinginan kami untuk membuat mengganggu masyarakat. Ini hanya bagian dari ikhtiar kami untuk memberikan support kepada Polri agar tidak ragu menindak pelaku kejahatan, bahwa kebaikan itu selalu akan menang pada saatnya. Ini yang hendak kami sampaikan. Meski demikian, kami masih pada proses atau tahap amar ma'ruf. Amar ma'ruf, karena nahi mungkar ini menjadi domain kepolisian. Akan tetapi kalau nanti Ansor, Banser diminta oleh kepolisian untuk ikut serta dalam melakukan nahi mungkar, maka kami akan menyatakan selalu siap berada di garda terdepan untuk mengawal Polri untuk menyelesaikan atau menuntaskan kasus-kasus kriminalitas. Satu lagi, pesan moral yang kemarin kami sampaikan adalah bahwa ini peristiwa kriminal. Betul. Tidak ada hubungannya dengan etnis, suku, ras, atau agama apapun. Sehingga semua pihak punya potensi untuk melakukan kriminal jika variabel selain minum keras, punya dendam, dan seterusnya ini masih dipelihara. Maka kami punya komitmen membentuk Satgas untuk satu adalah upaya preventif mencegah berkomunikasi dengan DIY ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu poin-poinnya, bahwa kami komitmen untuk menjaga keistimewaan di Jakarta, menjaga ketertiban, menjaga perdamaian, terutama di Ansor sendiri itu ada 34 provinsi yang kita memiliki pimpinan wilayah. Tentu di sana juga ada dari Papua, ada dari NTT, ada juga dari Maluku, dan seterusnya. Sehingga kita ada di mana-mana. Jadi tidak bisa kemudian ini dikaitkan dengan urusan suku, ras, atau etnis tertentu. Ini adalah murni perkara hukum kriminal yang memang harus ditegakkan keadilannya. Saya kira itu dari kami. Untuk langkah-langkah lainnya kita akan sampaikan nanti, akan perkembangan yang pendampingan oleh korban dan seterusnya tentu akan kami sampaikan secara berkala juga. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Muiz. Sebelum kita beralih kepada Bu Ida, saya ingin menanyakan lebih lanjut lagi terkait aksi damai kemarin. Apakah memang diinstruksikan dari PW Ansor sendiri atau mungkin itu adalah inisiatif dari seluruh warga atau seperti apa, Pak Muiz? Tentu PW Ansor, PWNO tidak mungkin membuat instruksi tanpa adanya keinginan dari jamaah. Organisasi adalah mengelola kepentingan jamaah. Harapan dari jamaah, jamiah kemudian membuat surat instruksi, kemudian menjadi langkah-langkah efektif, dan terjadilah istighosah atau aksi kemarin di Polda. Jadi tidak bisa kita mengukur mana instruksi dulu atau keinginan dulu. Ini adalah rangkaian kekecewaan dari jamaah yang kemudian harus kita lokalisir menjadi sebuah keputusan organisasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan cenderung akan semakin liar. Sehingga keputusan para kiai yang waktu itu membuat keputusan untuk memperjuangkan apa yang telah terjadi di Prawiro Taman yang melukai 2 santri, kemudian kita lakukan teknis lapangan atau ceklap. Apakah kita kemudian akan aksi dan seterusnya, itu pembacaan melalui pembacaan teknis perkembangan situasi. Akan tetapi yang menggerakkan adalah jamaah yang kemudian direspon oleh jamiah dalam bentuk surat instruksi. Saya kira warga Nahdien sadar akan sikap-sikap ketaatan kepada pemimpin, sadar akan sikap-sikap taat kepada para kiai, sehingga demi kebaikan apapun yang diarahkan, apapun yang diperintah, apapun yang diinstruksikan para kiai, dan faktanya dalam waktu 1 hari 1 malam kerja konsolidasi menghadirkan 14.000 jamaah di Polda, saya pikir sudah menjadi bukti bahwa warga NU taat pada pemimpin, taat pada kiai untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Luar biasa. Oke, Jamaah Kopdar, kita masih akan terus menggali bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Krapyak dengan kasus yang terjadi ini. Dan alhamdulillah Jamaah Kopdar, kita masih terhubung dengan Pak Muiz dan juga Bu Ida untuk membahas terkait dengan menyiapkan generasi emas tanpa miras. Oke, kita akan lanjutkan kepada Bu Ida. Nah, dengan adanya peristiwa 2 hari yang lalu ini membuat mungkin ya
dari para santri akan merasakan trauma atau mungkin merasa takut, merasa was-was, atau mungkin bagaimana perasaan sedih mereka melihat teman dari mereka mengalami hal yang sangat tidak mengenakan itu, mengalami penusukan, menjadi korban. Lalu kira-kira apa yang dilakukan dari Pondok Pesantren Krapyak sendiri untuk menanggapi hal yang sudah terjadi seperti ini, Bu Ida? Terima kasih, Mbak. Kalau dari pesantren, ya tentu mendengar, melihat adanya peristiwa ini, Masya Allah, sesuatu yang di luar dugaan bisa kejadian seperti ini. Dan memang kalau kita lihat kondisi Jogja itu yang sudah semakin Masya Allah memprihatinkan, itu sampai terjadi belum lama itu juga ada ditangkap itu pelaku narkoba itu sepertinya sengaja mendekati pesantren. Jadi mereka beraksi itu di sekitar pesantren, tertangkap di dekat pesantren Krapyak juga. Saya nggak tahu kok bisa sampai kejadian seperti ini, Masya Allah. Jadi tentu kita meningkatkan keamanan di lingkungan pesantren yang sedemikian rupa, benar-benar maghrib itu sebenarnya santri itu sudah kita ikhtiarkan untuk masuk semua di area pesantren dan seterusnya. Jadi memang kondisi akhir-akhir ini Jogja dan bahkan di lingkungan pesantren kok sampai kejadian seperti itu. Jadi kita sebagai pengasuh, pengurus, pembimbing, guru-guru itu merasa Masya Allah gumon sekali gitu nggih, sampai kejadian seperti ini. Jadi tentu saja terus kita tingkatkan keamanan, kenyamanan di lingkungan santri secara umum seperti itu. Begitu, Mbak. Iya, untuk dari teman-teman sekawanan santri atau mungkin dari orang tua, apakah ada respon melihat adanya peristiwa ini, Bu Ida? Nggih, tentu saja ada, nggih. Sampai mungkin terjadi takut mondokkan anak di Jogja kalau seperti ini kejadiannya. Kabar-kabar tentang kelitih, tentang apa Jogja yang seperti ini kan tentu orang tua itu membuat menjadi khawatir mondokkan santrinya di Jogja. Padahal kan awalnya Jogja itu dikenal sebagai kota yang nyaman, yang tidak mengkhawatirkan dibandingkan kota besar lainnya seperti itu. Ini sesuatu yang aneh, yang gumonke sekali, kok bisa dari Jogja sekarang ini kondisinya seperti ini. Iya, berarti kalau misalnya mungkin dari sebagian jamaah kopdar atau masyarakat mengira Jogja kota yang tenang atau mungkin kota istimewa, seperti ya, ada julukan Jogja istimewa, tapi dengan adanya kejadian seperti ini mungkin akan membuat masyarakat juga menjadi geleng-geleng, kok bisa sampai ada peristiwa seperti ini. Termasuk Jogja secara keseluruhan, betul seperti itu. Iya, kalau misalnya tadi sempat disebutkan juga ada kejadian ini ya, penyelewengan narkoba. Tapi kalau misalnya kita boleh lebih tahu lebih jauh lagi, Bu Ida, terkait dengan problem miras atau mungkin sebagainya itu, kira-kira apakah ada respon dari pemerintah? Karena ini juga akan berimbas kepada pendidikan atau mungkin pesantren yang ada di Jogja. Nggih. Kabarnya kalau yang narkoba itu, jadi mereka itu pendatang, bukan penduduk, juga bukan sengaja mendekati pesantren. Mungkin pikirannya adalah tidak akan ditangkap di area dekat-dekat pesantren, sengaja seperti itu mungkin. Tapi kenyataannya bisa ditangkap di dekat area pesantren seperti itu. Kemudian kalau respon pemerintah, ini terutama hari ini kita melihat, Masya Allah, Alhamdulillah, nanti Pak Muiz tentu bisa lebih menerangkan lagi melalui grup-grup itu. Kita lihat outlet itu ada yang mulai ditutup dan seterusnya. Kemudian Ngarso Dalem, Sri Sultan itu juga responnya bagus ya. Mudah-mudahan kita semua
bisa mengawal ini dengan sebaik-baiknya dan Amin. sekedar anget-anget ayam begitu nggih. Matur nuwun. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga ada tindak lanjut ya. Oke, boleh. Jamaah Kopdar, kita akan beralih kepada Pak Muiz. Kita akan tanyakan lebih lanjut terkait dengan langkah-langkah berikutnya terkait dari aksi damai kemarin. Lalu kita juga akan menggali bagaimana respon selanjutnya dari ini. Oke, boleh silakan dilanjutkan Pak Muiz, kira-kira langkah berikutnya atau mungkin ada tanggapan dan juga kontribusi dari masyarakat dan juga kontribusi dari pemerintah setempat di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, tentu ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah karena proses ini sangat kompleks, variabelnya sangat banyak, sehingga kami berharap semua pihak bersama-sama untuk memikirkan langkah-langkah ke depan agar kita bisa bersama-sama menyelamatkan generasi muda. Bahwa terjadinya insiden yang kemarin menimpa teman-teman kita di pesantren Krapyak ini cukup mahal, sehingga kalau tidak kita gunakan untuk momen bermuhasabah, introspeksi, maka ini sangat eman gitu ya, bahwa ini momen yang sangat penting bagaimana ternyata bukan hanya soal miras, tapi soal pergaulan, soal bisnis, yang tentu ada variabel cara mendapatkan miras yang semakin mudah. Kemudian kita kalau belum sempat melihat kenapa begitu leluasanya toko-toko ini membuka outlet, apalagi yang ada di dekat-dekat pesantren, dekat pendidikan, ada yang dekat masjid begitu. Maka ini menjadi penting, selain faktor sosial ada faktor ekonomi, faktor pendidikan dan yang lainnya. Tentu kita harus bersama-sama lebih secara komprehensif mempelajari tentang aturan atau perda, kemudian bagaimana memperhatikan kurikulum. Saya pikir ini variabelnya tidak hanya variabel keberadaan miras, tapi juga ada struktur yang memang seolah-olah tercipta begitu ya. Mohon maaf kalau saya agak keluar konteks gitu, tapi kami melihat bahwa ada semacam pelaku bisnis yang menurut hemat kami ini perlu memang sedikit agak dibaca lebih dalam gitu, karena kami yakin ada cara-cara bisnis yang baik yang kemudian tidak menimbulkan dampak merusak atau daya rusaknya tinggi kepada generasi muda. Kita perlu memperhatikan kenapa kemudian ada klite dan seterusnya. Mungkin ruang ekspresi kurang, sehingga langkah-langkah ini coba kita susun, terutama kebetulan saya menjadi Ketua PW Ansor, kami akan membuat namanya Ansor Hub. Ada ruang-ruang kreatif yang perlu kita ciptakan agar anak muda ini punya kesibukan yang positif gitu. Sehingga yang namanya anak muda kalau tidak punya ruang ekspresif, ruang berekspresi, maka cenderung akan mencari ruang-ruang berekspresi secara mandiri begitu. Dan ini akan membahayakan ketika di saat usia sedang membutuhkan perhatian, mendapatkan pendidikan, dia harus mencari ruang-ruang ekspresi di luar. Saya kira langkah-langkah strategi yang lain yang sedang kita ciptakan adalah satu, memang kita membuat tim. Di Ansor akan ada namanya Satgas Banser Anti Miras atau Satgas Banas, yang tugasnya tidak untuk merazia, tapi melakukan kajian, pendekatan secara intensif kepada pihak-pihak terkait, kemudian melakukan pengawalan terhadap perda dan seterusnya. Tentu ini sudah menjadi bagian sendiri, bagian pemerintah untuk melakukan perda ini, terutama juga pihak-pihak yang berwenang. Akan tetapi kita sebagai anak bangsa juga punya kewajiban untuk memperhatikan daya rusak di setiap sektor yang akan merugikan kita, terutama generasi muda. Baik, Pak Muiz, akan kita cukupkan terlebih dahulu
Iya, akan Ya. kita cukupkan terlebih dahulu, akan kita bahas di segmen yang berikutnya. Jadi Jawa Kopdar kita masih akan melanjutkan kira-kira bagaimana langkah-langkah yang disusun ya secara strategis dari PWGP Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta melihat adanya fenomena kemarin dan juga untuk menyusun generasi emas tanpa miras. Oke, baik, dari Pak Muiz boleh dilanjutkan, silahkan. Jadi mudahnya mendapatkan miras ini ada korelasinya dengan menjamurnya minimarket atau toko-toko pengecer yang berdiri di banyak permukiman ya. Tentu perdanya akan tetap kita kaji sehingga tim yang sedang kita bentuk ini akan fokus mengkaji apakah toko-toko yang ada di permukiman, kemudian toko-toko yang ada di mal dan seterusnya ini menjadi ruang yang berbeda. Itu harus kita kaji secara seksama sehingga target yang akan kita sampaikan nanti tepat begitu. Nah, konteks bagaimana membangun generasi muda untuk menyambut menyongsong Indonesia Emas, saya pikir Ansor sudah memiliki namanya Ansor Hub. Jadi konsentrasi kita memang lagi-lagi menyiapkan 21 tahun ke depan. Jadi kami membayangkan kalau sekarang Ansor di usia 20 maka 41 tahun ke depan itu dia akan, sehingga kita menciptakan yang namanya ruang-ruang kreasi di Ansor Hub. Ada teman-teman yang bekerja di industri kreatif, teman-teman yang bekerja di kesenian dan seterusnya. Ini juga kita pikirkan masa depannya melalui Ansor University juga. Kita akan punya pendidikan vokasi, bagaimana kemudian keterampilan ini juga akan ada sertifikasinya sehingga masuk ke dunia kerja dengan gampang nantinya. Kemudian juga ada pesantren IT, tentu karena ini sudah memasuki eranya sehingga kita fokuskan pesantren digital. Jadi nanti teman-teman dibekali bagaimana punya keterampilan IT sehingga ketika ada kesibukan saya kira akan ada kesadaran untuk berpikir bahwa termasuk miras ini tidak ada gunanya sebenarnya, sehingga kami hanya berpikir bahwa bagaimana menyiapkan teman-teman ini melalui komunitas Ansor sebelum masuk menjadi kader. Jadi siapapun silakan bergabung, insya Allah teman-teman di Ansor dengan senang hati kita akan bersama-sama untuk menggapai Indonesia Emas 2045. Selain itu yang terakhir mungkin yang kami ingin sampaikan adalah di Ansor konsentrasi selain kita di beberapa sayap organisasi, ada Banser, ada juga Rijalul Ansor, ada juga lembaga bantuan hukum, kemudian ada badan cyber dan yang lain. Tentu kita punya banyak hal yang sedang kita rumuskan, terutama kita di Jogja ini punya 7.000 kader Banser, ya. 7.000 kader Banser. Kami membayangkan kemudian program-program yang telah kita canangkan ini bisa berhasil sehingga kita bisa mewujudkan kesejahteraan di khususnya di teman-teman bantu pekerjaan-pekerjaan yang semestinya dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan begitu saja tanpa kita menyiapkan ruang-ruang yang semestinya. Jadi kami berpikir jauh lebih detail begitu, kira-kira bukan hanya amar ma'ruf tapi juga menyiapkan ini sadar bahwa warga Nahdien ini angka kemiskinannya sangat tinggi, sehingga justru yang paling rentan memasuki ruang-ruang itu sebenarnya warga Nahdien. Untung saja ada pesantren yang melakukan pembinaan pendidikan kepada warga Nahdien. Kalau tidak, kita juga tidak tahu nih nanti akan seperti apa. Korban juga begitu. Untung saja ini anak pesantren, yang satunya Banser, sehingga lukanya tidak terlalu dalam. Tapi ya bukan berarti kami menyayangkan ya, tapi tetap menyayangkan. Artinya bahwa kita punya tugas berat. Ansor punya tugas berat. Ansor sangat sedih, Ansor sangat terpukul. Ini buat introspeksi kami ke dalam. Baik. Kami serius akan berpikir ke dalam karena yang luar mungkin variabelnya menjadi banyak yang bertanggung jawab pemerintah, aparat kepolisian,
Oke, baik. Pak Muiz, kita juga akan beralih kepada Bu Ida ya. Bagaimana tanggapan dari... Kami akan fokus itu dan mudah-mudahan semuanya segera kembali membaik. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, luar biasa dari PW Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita juga akan beralih kepada Bu Ida selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Krapyak ya. Kita juga penasaran bagaimana langkah yang seharusnya diambil oleh semua pihak, terutama dari orang tua yang mungkin saat ini masih cemas dan juga mengkhawatirkan bagaimana putra-putrinya yang menjadi santri, dan juga kita juga penasaran bagaimana langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh pesantren ataupun sektor-sektor pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan Bu Ida. Oke Mbak, jadi gini, sebenarnya kehidupan di pesantren itu, santri yang hidup di pesantren itu kan dengan kesibukan yang luar biasa, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi penuh dengan pembelajaran, kegiatan yang penuh dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, ketika tiba-tiba ada peristiwa semacam ini, Masya Allah, kan tentu sangat mengganggu. Kita sedang fokus membina santri sebaik-baiknya dari sisi adab, dari sisi akhlak, dari sisi ilmu. Masya Allah, mereka ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Yang keilmuannya itu kalau menurut saya itu mumpuni secara menyeluruh. Sehingga sering saya itu merasa pengen balik muda, balik kecil lagi supaya bisa mondok yang sebaik-baiknya seperti itu. Jadi mohon perhatian dari semua pihak. Kejadian ini tentu sangat mengkhawatirkan, sangat mengganggu keberadaan kami di pesantren. Jadi benar-benar mohon perhatian yang menyeluruh, yang bisa mengawal kami kehidupan di pesantren kembali tenang, kembali nyaman. Kami di pesantren ini tergabung dalam RMI, Rabitatul Ma'ahidil Islamiyah. Ini salah satu lembaga di lingkungan NU yang alhamdulillah untuk DIY ini kita merasakan sekali kompak, bagus seperti itu, sehingga kita merasa dikawal lah dengan kejadian ini. Makasih Mbak, matur nuwun. Oke, luar biasa. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan juga ya. Ini juga menjadi PR untuk semua pihak, bukan hanya pesantren tapi untuk seluruh sektor pendidikan. Oke, coba Kopdars, dari tadi kita sudah mendengarkan bagaimana dari Pak Muiz dan juga Bu Ida tentang menyiapkan generasi emas tanpa miras, melihat dan juga berkaca dari fenomena yang terjadi pada santri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, berikutnya kita juga akan mendengarkan bagaimana pesan-pesan atau mungkin motivasi dari Bu Ida sendiri selaku pengasuh Pondok Pesantren Krapyak ya, atau mungkin juga memberikan motivasi kepada calon santri yang mungkin saat ini khawatir untuk menjadi santri di Yogyakarta. Boleh silakan Bu Ida. Ya, terima kasih. Bismillah untuk semuanya, untuk santri, untuk wali santri, mohon untuk tetap tenang. Insya Allah kita akan ikhtiar sebaik-baiknya menjaga keamanan dan kenyamanan di internal pesantren. Tetapi lebih dari itu tentu kita mohon perhatian dari berbagai pihak, dari semua pihak yang berwenang, untuk benar-benar memperhatikan masalah ini, hal yang sampai menyenggol santri, dan kemudian terutama ini maraknya miras di Daerah Istimewa Yogyakarta benar-benar memerlukan perhatian yang lebih. Kami benar-benar memohon untuk bisa Jogja kembali bersih dari miras dan juga segala macam hal yang mengarah kepada kejahatan, sehingga Jogja ini kembali nyaman, kembali tenang. Dan untuk para calon wali santri, calon santri, monggo bismillah tetap nyaman memondokkan putranya di Jogja. Insya Allah kita akan terus berikhtiar sebaik-baiknya.
Makaten Mbak, matur nuwun. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Ida. Boleh kita lanjutkan kepada Pak Muiz. Boleh memberikan amanatnya dari PW Ansor, terutama juga untuk pesan-pesan kepada jemaah Kopdar yang sedang menyaksikan Kopi Darmo di rumah. Silakan Pak. Ya, para pemuda ini sebenarnya hanyalah korban dari sistem yang diemban saat ini. Jadi liberalisme, sekularisme, dan kapitalisme sudah sangat menggerogoti setiap lini negeri ini. Para pemuda kami sangat berharap bahwa kita sedang digempur pemikiran-pemikiran liberal. Mereka bebas melakukan apa saja selagi masih muda, yang penting bahagia walau harus melanggar aturan agama. Mereka bebas menenggak miras walau agama mengharamkannya. Jadi paham sekularisme telah menjauhkan mereka dari agama, sehingga mereka berbuat tidak lagi berdasarkan halal haram dan ketakwaan kepada Allah SWT. Mereka tidak takut berbuat dosa dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Maka kami berharap, mari bergabung dengan Ansor, mari bergabung dengan Banser, kita selamatkan generasi muda, kita tata kembali, kita lawan sekularisme, kita lawan kapitalisme, kita bikin sistem yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyat tanpa menggerogoti nasib generasi muda kita. Yakin bahwa masa depan kita masih sangat cerah, yakin bahwa kita masih punya kesempatan untuk berubah, tentu dengan bergabung dengan gerakan pemuda Ansor. Ya, mudah-mudahan kita bisa selamat dunia dan akhirat, wasilah dengan masuk di gerakan pemuda Ansor. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita selalu diberi ridho oleh Allah SWT, diberi keselamatan dan selalu selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Muiz, Ketua PW Ansor Yogyakarta, dan juga Ibu Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Luar biasa, terima kasih atas sharing-sharing dan juga informasi yang sudah disampaikan di sore hari ini. Semoga jamaah Kopdar bukan hanya untuk daerah istimewa Yogyakarta, tapi ini bukanlah menjadi PR dari pemerintah saja atau mungkin dari masyarakat saja, tapi ini adalah PR atau tugas beban untuk semua pihak, untuk sektor pendidikan, masyarakat, calon santri, orang tua, dan semuanya harus bisa menciptakan Jogja yang bebas miras. Mari kita bersama-sama menciptakan generasi emas tanpa miras, dan juga kita kembalikan, kita hidupkan kembali Jogja istimewa sepanjang masa. Terima kasih jamaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saya Indah Kumaydi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.